Lalu dia pingsan dan saya pun berpikir, oh ini adalah waktu yang tepat untuk saya mencekiknya. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa di video kali ini gue akan membawakan satu kasus. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, please subscribe jika kalian belum subscribe channel YouTube ini. Terutama untuk kalian yang suka mengikuti berita-berita yang sedang viral, berita-berita yang mengerikan, kalian wajib banget untuk subscribe channel ini. Gadis cantik yang malang, Jiho yang berumur 8 tahun ditinggalkan oleh ibunya di dalam sebuah rumah penuh dengan sampah. Setelah diselidiki ada sebuah tong tempat penyimpanan kimchi yang berisi 2 mayat manusia. So, tanpa menunggu waktu lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Welcome to Berita Dunia. Pada tanggal 29 Juli tahun 2014 silam, sekitar jam 9 malam, kepolisian Pochehon menerima laporan dari warga di sebuah apartemen bahwa dirinya mendengar suara tangisan anak kecil dari salah satu unit. Saat pintunya diketok oleh warga di sekitar, anak itu hanya berteriak dan menangis, "Saya ingin bertemu ibu, panggilkan ibu saya." Para tetangga mencoba untuk membujuknya agar anak itu membukakan pintunya, namun tidak ada jawaban. Yang ada hanya suara tangisan dari anak kecil itu. Akhirnya petugas polisi datang dan mencoba masuk ke dalam unit tersebut melalui jendela balkon yang tidak terkunci pada saat itu. Betapa terkejutnya pihak kepolisian karena bau busuk tercium jelas di dalam unit tersebut. Ini adalah foto asli keadaan rumah Jiho penuh dengan sampah, bau, dan sangat kotor. Sebenarnya unit ini sudah sering mendapatkan protes dari tetangga sekitar karena bau menyengat yang tercium di area unitnya. Ternyata inilah penyebab bau yang menyengat itu, guys. Polisi juga melihat banyak laler berterbangan, belatung, bahkan di dalam unit itu banyak serangga lainnya yang ada di rumah tersebut. Jiho ditemukan di sudut ruangan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dia sedang menangis, dia sedang ketakutan, dia terlihat kekurangan gizi, matanya berwarna biru, lemas dan hampir saja pingsan. Jiho lalu dibawa ke psikolog untuk diperiksa kondisi mentalnya. Psikolog memberinya 1 buah burger. Jiho memotong burger tersebut menjadi 5 bagian dengan ukuran yang hampir sama, memasukkan 4 bagian ke dalam plastik dan hanya memakan 1 bagian saja. Menurut analisa dokter psikolog, Jiho sering ditinggal sendirian. Orang tuanya mungkin akan datang cuma 1 atau 2 kali dalam seminggu untuk membawakannya makanan. Makanya dia memotong-motong makanannya untuk dibagi per hari dan cukup sampai orang tuanya datang lagi. Dokter psikolog merasa harus mencari orang tua Jiho. Kemudian polisi melakukan olah TKP dan investigasi terhadap warga unit apartemen. Tetangganya bilang bahwa mereka tahu Jiho tinggal di sana bersama ibunya dan beberapa kali melihat ada laki-laki yang berbeda-beda datang dan masuk ke dalam unit itu. Di sebuah ruangan kecil seperti gudang, ada tong yang biasa digunakan untuk menyimpan kimchi. Saat dibuka, ada selimut yang sangat tebal di dalamnya. Ditemukan 2 badan manusia, 1 bagian sudah tinggal tulangnya dan tubuh yang satunya sudah mulai membusuk. Polisi pun segera mencari keberadaan Lee Sejong, ibu Jiho, dan menemukan fakta bahwa Lee mendaftarkan pernikahannya dengan laki-laki bernama Park 20 tahun yang lalu. Namun sudah 10 tahun terakhir ini Park hilang. Polisi hanya dapat menemukan tagihan telepon yang rutin dilunasi setiap bulannya. Saat dicek oleh pihak kepolisian, panggilan telepon yang dilakukan Park adalah ke nomor-nomor kerabat Lee Sejong. Park dan Lee Sejong diketahui memiliki 2 putra laki-laki. Salah satunya Hyun yang berumur 27 tahun. Dia sedang bekerja saat didatangi oleh pihak kepolisian. Hyun lalu bercerita bahwa sebuah kecelakaan menghancurkan keluarganya. Saat dia
masih kecil, sebuah mobil truk yang membawa pasir berbelok di dekat adik Hyun yang akan menyeberang jalan. Sayangnya, pasir dari truk itu jatuh menimpa adiknya dan saat itu adiknya pun meninggal karena kehabisan oksigen. Lee Sejong menyalahkan suaminya dan meminta pindah rumah dan sejak saat itu, Lee selalu menyimpan semua barang bahkan sampah bekas makanan sekalipun. Itulah yang membuat rumahnya menjadi seperti tempat sampah, guys. Saat Hyun berumur 17 tahun, dia baru pulang sekolah dan melihat ibunya sedang di dapur. Ibunya mencoba menyeret badan ayahnya dan saat menyeret badan suaminya, Lee Sejong mengatakan kepada Hyun, "Sini kemari, ibu baru pulang dan tiba-tiba saja ayahmu meninggal dunia. Jadi ibu mau membawanya ke kamar. Akan sangat rumit kalau ibu harus mengurus penguburannya dan melaporkan ini kepada pihak kepolisian. Kamu mau bantu ibu?" Saat itu Hyun melihat tong besar di dalam kamarnya. Oh God, jadi dia nyimpen mayat suaminya gitu. Hal kecil aja kayak tempat bekas makanan dia simpen, guys, apalagi mayat manusia, woi. Dan Hyun akhirnya membantu ibunya karena ibunya terus meyakinkannya bahwa ini keadaan sulit untuk mengubur badan ayahnya. Apalagi keadaan ibunya yang sedang dalam keadaan depresi pada saat itu, guys. Dan Hyun masih menyesalinya sampai sekarang, guys. Dia takut akan masuk penjara dan kehilangan masa depannya. Pasti kalian semua bertanya-tanya, kalau yang satu mayatnya suaminya, lalu yang satunya ini mayatnya siapa lagi? Apakah ayah kandungnya Jiho? Tetangganya bilang mereka pernah lihat seorang laki-laki sepertinya orang Bangladesh dan pernah terlihat di luar apartemen bersama Jiho. Dan ketika ditanya apakah kamu ayahnya Jiho, laki-laki itu mengiyakan kalau dia ayah dari Jiho. Oh iya, by the way, lupa ngasih tahu, Jiho itu waktu mau dicek identitasnya ternyata anak kecil itu tidak pernah didaftarkan, guys. Waktu itu petugas sekitar melakukan sosialisasi agar Jiho didaftarkan ke TK setempat. Karena masuk SD wajib TK terlebih dahulu, guys. Jiho sempat bersekolah hanya 1 semester. Namun Lee Sejong membawa catatan dokter kalau Jiho kena epilepsi dan harus sekolah di sekolah swasta yang khusus. Pihak SD mencoba menawarkannya sekolah gratis khusus untuk penyandang epilepsi, tapi Lee menolak dan menghilang tanpa kabar. 2 tahun kemudian, Lee Sejong sering membawa laki-laki random ke apartemennya. Sampai pada tahun 2013, dia punya pacar tetap yang tinggal bersamanya. Laki-laki itu adalah Jang, teman kerjanya di sebuah pabrik permen di daerah Korea. Pada bulan Oktober tahun 2013, Jang dipecat karena bos di pabrik mengetahui hubungan mereka berdua. Jang tinggal di apartemen, sementara Lee bekerja. Lee bahkan memegang rekening Jang, mengubah passwordnya karena Jang tinggal di rumah Lee tanpa uang sepeser pun, guys. Hubungan mereka semakin memburuk dan akhir bulan Oktober, Jang tiba-tiba saja hilang tanpa jejak. Lalu keluarga Jang sempat menghubungi Lee Sejong pada saat itu, tapi Lee berteriak kepada keluarganya Jang. Dia mengatakan, "Jang sudah berselingkuh dari saya dan dia pergi. Jangan pernah menghubungi saya lagi." Pihak kepolisian menduga Jang adalah salah satu korban yang ada di dalam tong penyimpanan kimchi itu, guys. Karena tekanan dari publik, polisi mempercepat investigasi dan pergi ke tempat kerja Lee Sejong. Namun Lee sudah pulang beberapa saat sebelum polisi masuk ke dalam tempat Lee bekerja. Saat pihak kepolisian mengecek CCTV, Lee terlihat tidak jalan ke arah apartemen tempat dia tinggal. Lee juga seperti mengubah arah jalannya saat dia melihat mobil polisi. Meski sudah tidak pernah memakai kartu kredit dan ponselnya untuk bertransaksi, polisi menemukan sebuah nomor telepon yang selalu ditelepon oleh Lee Sejong di malam hari. Pemilik nomor telepon itu adalah Christopher dari Sri Lanka yang juga bekerja di pabrik sebelahan dengan tempat Lee bekerja. Polisi menemui Christopher pada saat itu, tapi Chris bilang dia tidak kenal dengan Lee, tapi dia terus melirik ke arah lemari di dalam rumahnya, seperti memberikan sebuah kode kepada polisi. Lalu polisi membuka lemari tersebut dan Lee ditemukan di dalam lemari itu, hanya memakai pakaian dalam saja. Lee pun langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Saat ditanya kronologi lengkapnya oleh pihak kepolisian, Lee hanya mengucapkan "saya minta maaf" dengan nada suara yang berbeda-beda.
Menurut ahli psikolog, ini karena Lee Sejong antisosial dan memiliki sifat psikopat. Jadi dia mencoba meniru manusia dengan mencari nada minta maaf mana yang paling pas untuk mengungkapkan rasa penyesalannya. Lee Sejong mengatakan kepada pihak kepolisian saat dia sedang diinterogasi, laki-laki yang ada di dalam tong itu suami saya, Park. Dan mayat lainnya hanya orang asing yang saya temui di jalan, lalu saya bunuh mereka. Saya membayar orang asing untuk membantu saya memasukkan mayat itu ke dalam tong. Begitulah keterangan Lee Sejong saat ditanya tentang mayat yang ada di dalam tong tersebut. Lee Sejong juga menambahkan, saat pagi hari, saat saya terbangun dari tidur, saya ingin bersiap-siap menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Lalu, tiba-tiba saja, suami saya yang tidur di sebelah saya sudah tidak bernafas lagi. Saya mencoba membangunkannya, tapi badannya sudah dingin pada saat itu. Namun saat polisi mengecek rekam medis milik Park, tidak ada jejak penyakit yang serius di dalam dirinya. Dan apa yang membuat Park meninggal secara mendadak? Lee Sejong mengatakan, pada saat itu saya sedang dalam keadaan stres dan sangat ribet untuk menelpon pihak kepolisian, mengurus penguburan dan menghadapi kesedihan lagi. Saya tidak mau. Sepertinya Lee Sejong merasa polisi tidak sedih dengan jawaban itu. Lee pun tiba-tiba mengganti pernyataan tersebut. Saya nggak bisa jauh-jauh dari badan suami saya, makanya mayatnya tidak saya kubur atau lapor kepada polisi. Saya tidak mau kehilangan mayatnya. Lantas, apa yang terjadi dengan mayat yang kedua? Lee Sejong mengatakan dia orang asing. Meski mengalami kesulitan, otopsi menunjukkan bahwa mayat kedua adalah Jang. Polisi lalu memberitahu fakta ini kepada Lee Sejong. Dia pun segera mengubah pernyataannya lagi. Lee Sejong mengatakan, lalu dia pingsan dan saya pun berpikir, oh ini adalah waktu yang tepat untuk saya mencekiknya. Dan dia menaruh mayat Jang di dalam tong di atas mayatnya Park. Lee Sejong mengakui pembunuhan Jang, tapi tidak dengan pembunuhan Park. Ini dia foto diambil saat reka adegan oleh Lee Sejong. Pada bulan Februari tahun 2015, pengadilan memutuskan memberinya hukuman 18 tahun penjara. Dan Lee Sejong akan keluar pada tahun 2034 saat dia sudah berumur 34 tahun. Netizen Korea sempat protes dengan hasil ini karena takut saat Lee keluar dan akan ada korban lainnya lagi. Jiho sudah diselamatkan dan dilindungi di bawah fasilitas pemerintah dengan ditemani terapis dan psikolog untuk trauma yang dideritanya. Sekarang mungkin dia sudah berumur 18 tahun. Semoga dia bisa lepas dari trauma yang diberikan ibunya dan bisa hidup dengan layak seperti orang-orang pada umumnya. By the way, ada pernyataan yang ditambahkan oleh Lee Sejong. Dia mengatakan, oh iya, saya ingat. Hari itu saya pulang kerja dan menemukan Jang dalam keadaan mabuk. Dan kami bertengkar hebat pada saat itu. Dia terus berteriak, jadi saya berikan dia obat untuk insomnia saya. Jadi dia bisa istirahat dan kita bisa diskusi lagi besok. Obat itu adalah obat yang dapat dibeli dengan resep dan itu obat milik Lee Sejong dan bila dicampurkan dengan alkohol akan menyebabkan kematian karena sistem pernafasan akan terhenti secara tiba-tiba. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Nonton juga video gue yang lainnya ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe. Aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video kalian selalu dapat notifikasinya. Bantu juga untuk komen dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.